Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammadi Edukasi yang berisikan tentang informasi dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ditanya ada berapa nabi dan rasul yang harus kita imani, maka jawabannya ada 25 nabi dan rasul. Tapi kalau ditanya siapa nabi kita, nabi akhir zaman, jawabannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, siapa yang rutin bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kewajiban menaati Rasul ada pada surah An-Nisa ayat 64 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah menaati Rasul, dan mereka yang taat kepada Rasul ketika mereka bertobat dari salah-salah mereka, maka juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah tauladan dari setiap tingkah laku, ucapan, sikap, diamnya beliau, semua adalah contoh bagi kita semua. Karena itu wajib bagi setiap muslim mencontoh Rasulullah SAW. Rasul kalau berjalan seperti menuruni anak tangga, tawadu. Rasul kalau makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasul tidak hanya melaksanakan ibadah-ibadah sholat wajib, tapi rutin melaksanakan ibadah sholat sunnah. Rasul rutin mengkhatamkan Al-Quran. Rasul sangat menghargai wanita. Kemudian di surah yang lain Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Jadi ayat ini menjelaskan tentang jaminan bahwasanya jika kita mengikuti Rasulullah SAW, hidup kita insya Allah tidak akan tersesat. Kenapa? Nabiullah Muhammad SAW terkadang bisa dinilai sebagai seorang pribadi muslim, terkadang beliau menjadi dinilai sebagai seorang suami, kemudian beliau juga bisa dicontoh sebagai panglima perang, juga bisa dicontoh sebagai mu'alim, juga bisa dicontoh sebagai laki-laki yang soleh, hidup di tengah-tengah kaum muslimin maupun hidup di tengah orang-orang kafir. Jadi kalau kita mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasul kita, maka contohlah tatanan kehidupan Rasulullah. Kenapa? Jaminan Allah Subhanahu wa taala insya Allah tidak akan tersesat. Terakhir kita bahas dalam surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama
bagimu dan lebih baik akibatnya. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada uli amri, insya Allah membuat kita menjadi lebih baik. Jadi pesan sebelum kita menutup channel ini, mari saya pribadi Muhammadi mengajak kita semua untuk mengikuti tata cara hidup dan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terlepas ada yang mengatakan ini zaman modern, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi zaman Rasul dan zaman sekarang, tapi tetap patokan kita baik atau buruknya sesuatu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menjadikan dunia yang modern, teknologi yang hebat menjadi penghambat untuk mengikuti Rasul. Tapi dengan adanya teknologi justru mempermudah kita untuk melaksanakan ibadah dan tuntunan-tuntunan ajaran agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang bukan saatnya lagi untuk mengatakan tidak boleh menggunakan kereta karena Rasul menggunakan unta. Sekarang tidak ada lagi istilah jangan menggunakan mic untuk berdakwah karena Rasul tidak melakukannya. Bukan itu. Tapi yang paling penting dan yang harus kita yakini adalah semua kemajuan teknologi membantu dakwah kita hidup dalam kebaikan. Justru jangan jadikan teknologi sebagai penghambat dakwah bagi kita semua. Demikianlah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.